Selamat datang di Boom Offside. Hari ini bersama saya Brian Samuel. Bung Brian, kita akan coba bahas tentang rumor seputar sepak bola yang sedang terjadi. Karena kita tahu pekan ini nggak ada match ya, karena lagi jeda internasional di mana pemain-pemain akan membela timnas mereka masing-masing. Jadi kita coba bahas dari sisi lain dulu tentang rumor, kontrak pemain, tentang cedera pemain, pelatih, dan lain sebagainya lah. Kita akan coba bahas hari ini. Nah, yang pertama saya ingin membahas tentang Ole dulu ya. Ole ini tampaknya manajemen masih percaya akan kinerja Ole, di mana mereka berkata bahwa Board United berkata bahwa belum ada pembicaraan selama ini untuk memecat Ole atau berbicara dengan seseorang pelatih baru atau apa, belum ada kontak sama sekali. Jadi kayaknya sepertinya manajemen United ini masih ingin mengamankan posisi Ole di Manchester United. Padahal kita tahu, sepertinya juga ada rumor-rumor, tapi nggak tahu juga benar atau enggak, bahwa pemain United ini mulai nggak percaya akan kepelatihan Ole, terutama dari Cristiano Ronaldo yang kabarnya menjadi garda terdepan di mana dia ingin memberontak Ole dan ingin Ole segera hengkang dari United. Nah, dari sini kita menurut saya manajemen United ini jadi sekarang serba salah, karena kita tahu bahwa memang kalaupun Ole dipecat, manajemen United ini belum yakin siapa penggantinya Ole. Kalau kita tahu kan Conte sudah terlanjur menyeberang ke Spurs. Nah, jadi nggak ada pelatih yang bisa membuat manajemen United ini yakin untuk meng-hire dia gitu kalau seandainya Ole dipecat. Karena kalau kita tahu juga Ralf Rangnick sebenarnya dia rumor paling kencang ya ke MU, tapi kita tahu kalau Rangnick itu pelatih tipe yang suka mengorbitkan pemain muda, juga membangun sebuah tim, ada proses. Namun kan ketika MU itu kan berbicara tentang hal yang lain. MU sudah punya kualitas pemain, sudah punya pemain-pemain yang berkualitas. Nah, tinggal bagaimana pelatih tersebut yang bisa langsung membuat dampak signifikan secara cepat membawa MU kembali naik lagi. Nah, inilah pelatih yang belum ada gitu. Walaupun juga ujung-ujungnya seperti Erik ten Hag pun juga United harus ya menunggu sampai akhir musim, nggak bisa langsung didatangkan pada saat ini juga. Mungkin ya itulah yang membuat manajemen United juga pikir-pikir untuk memecat Ole, karena mereka mungkin juga berkaca dari bagaimana kegagalan Van Gaal, Mourinho akhirnya juga gagal di Manchester United. Jadi ya itulah, mereka mungkin nggak mau gambling terhadap untuk memecat Ole gitu. Tapi ya Ole ini kan memang udah oleng ya, udah usang juga di United juga. Kepercayaan pemain terhadap dia juga udah nggak ada, dan itu yang paling fatal di dalam sebuah tim gitu. Jadi ya, tapi kita lihat nanti aja lah. Nah, malah juga Ole ini kan di mana pemain-pemain yang nggak dipanggil timnas ini pengen berlatih, tapi dianya justru pulang kampung ke Norwegia gitu. Jadi ya inilah Ole, kita nggak tahu masa depan dia gimana, kita lihat aja nanti lah gimana nasibnya Ole di MU ke depannya. Oke, dari Manchester United kita ke Spurs dulu. Spurs ini Conte baru datang ke situ. Langsung Conte ini merupakan pelatih yang mempunyai sistem aturan yang diterapkan dimanapun dia melatih gitu. Baru-baru ini Conte berkata kepada pemainnya bahwa ada satu aturan yang lucu di mana pemain ini nggak boleh sama sekali makan saus, entah itu saus tomat atau mayones. Pemain pun juga nggak boleh minum jus, mereka harus makan buah secara langsung. Nah, ini ya sebenarnya sebuah hal yang positif gitu, karena memang pelatih itu ketika menginginkan pemain-pemainnya untuk berada dalam kondisi yang fit, yang bugar, yang siap untuk bertarung untuk Spurs, ya memang harus memiliki asupan makanan dan asupan gizi yang baik gitu. Ini sebuah contoh yang bagus lah, di mana Conte ini membuat pergerakan di Spurs, salah satunya mengenai aturan-aturan itu. Nah, aturan-aturan tersebut juga dilakukan oleh Xavi, di mana Xavi menerapkan 10 peraturan ketika dia langsung datang ke Barcelona. Jadi Xavi ini nggak mengenal ya, nggak peduli mana pemain yang senior, mana pemain yang junior, dia semuanya rata harus mengikuti apa instruksi dari Xavi sendiri gitu. Jadi ya memang Xavi ini ya, tapi sebuah hal yang positif lah, dia datang di Barcelona membawa wajah baru, dan semoga Barcelona tanpa Messi itu
tidak apa-apa, dan Barcelona tanpa Messi itu bisa bangkit, bisa terbukti di bawah naungan dari Xavi, di bawah kepelatihan Xavi. Nah, soal Xavi ke Barcelona juga ada yang rumor mengatakan bahwa kompatriot Xavi, rekan lama Xavi di Barcelona yaitu Dani Alves, juga kabarnya akan pindah ke Barcelona, kembali memperkuat Barcelona. Tapi sepertinya itu hanyalah rumor belaka dan tidak akan terjadi juga. Meskipun Barcelona memang saat ini membutuhkan bek kanan yang lebih baru, karena bek kanan Barcelona ini seperti kita tahu nggak kurang pas lah. Mingueza itu belum bagus, dan juga Des itu juga mainnya terkadang bagus terkadang enggak, jadi kurang konsisten ya. Meskipun Barcelona membutuhkan bek kanan baru, tapi sepertinya opsi mendatangkan Dani Alves ini hanyalah rumor belaka yang sepertinya mustahil terjadi. Dari Barcelona kita pindah, di mana Norwich coba mendekati Frank Lampard. Kabarnya Frank Lampard ini akan coba pindah ke Norwich ya. Lampard kan kita tahu setelah dia kurang memiliki hasil yang memuaskan lah di Chelsea, meskipun dia berhasil mendatangkan warisan pemain-pemain hebat untuk kemudian Tuchel teruskan, tapi kemudian Lampard ini ya dia sudah belajar banyak di Chelsea, pasti dia sudah mendapatkan pelajarannya dari baik kesalahannya maupun kegagalannya. Dia sudah mendapatkan sesuatu hal yang penting yang mungkin menambah value seorang Lampard sebagai pelatih. Dan ya semoga aja Lampard ini ya, kalau Norwich juga kan punya squad juga nggak bagus lah, nggak jauh dari Chelsea, tapi ya kita lihat aja gimana Lampard dengan pengalamannya dan pelajarannya juga setelah menukangi Chelsea bisa setidaknya membuat Norwich bertahan di Premier League musim ini. Lalu juga tidak kalah menariknya bahwa Gerrard ini juga didekati oleh Aston Villa. Steven Gerrard yang masih menukangi Rangers dilirik oleh Aston Villa untuk menjadi pelatihnya. Kalau kita tahu kan Aston Villa musim ini berbeda dengan musim lalu. Di musim lalu kekuatan mereka masih oke, punya Grealish, tapi musim ini iya beda kualitas main. Aston Villa menurun, nggak sebagus di musim lalu. Tapi ya Gerrard ini juga tipe pelatih yang sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Dia punya kualitas, terbukti bersama Rangers bisa bertahan menjadi sebuah tim yang kuat juga. Tapi ya inilah materi pemain di Rangers dan juga di Aston Villa ini kan berbeda. Tapi ya kita lihat aja lah nanti, semoga Gerrard juga bisa untuk membawa Aston Villa untuk bertahan di Premier League. Jangan-jangan kan juga kalau dia bisa melatih di Aston Villa ini bagus, juga bisa dilirik oleh Liverpool sebagai pengganti Klopp. Kalau Klopp misalnya kontraknya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi. Dari itu lalu kita ke Pogba, balik lagi kita ke Manchester. Nah, Pogba ini kemarin cedera selama kurang lebih 2 bulan ya. Jadi dia mungkin baru bisa kembali di akhir tahun nanti atau malah awal tahun nanti. Sedangkan kontrak Pogba sendiri kan sudah akan habis pada tahun depan dan belum ada tanda-tanda untuk perpanjangan kontrak dari Pogba sendiri. Jadi ya kita nggak tahu lah apakah Pogba akan stay atau juga Pogba akan pergi. Juga kan manajernya Pogba ini kan si Raiola ini, agennya itu memang agen yang terkenal mata duitan ya. Jadi ya dia akan nunggu terus United apakah berani menaikkan gaji Pogba atau semacamnya lah. Ya tapi kita lihat aja nanti. Pogba memang masih memiliki peranan yang penting untuk United dengan membuat passing-passing yang bagus dan juga operan-operan kunci dari Pogba ini masih sangat dibutuhkan oleh United sendiri. Lalu juga ada Mahrez yang akan dia menegaskan bahwa dia akan tetap bertahan, dia percaya dengan Pep Guardiola. Ya, karena kita tahu kan Pep Guardiola ini pelatih yang suka merotasi pemainnya. Jadi iya harus siap kapan ketika dicadangkan dan harus siap ketika kapan dimainkan. Tidak ada jaminan bahwa pemain itu akan terus-terusan bermain di bawah Pep Guardiola. Tapi ya Mahrez masih percaya bahwa dia memiliki karir yang cemerlang di Manchester City. Dan juga memang Mahrez di City juga bukannya yang buruk, Mahrez juga bagus, dengan apalagi City kan pemain sayap berkaki kirinya juga masih terbatas, hanya ada Mahrez, Bernardo Silva dan juga Phil Foden. Jadi Mahrez stay, dia nggak kemana-mana. Nah kalau Mahrez stay, ada kabar juga bahwa Sterling ini semenjak Grealish datang posisinya agak terancam di sayap kiri dari Manchester City, karena Grealish juga diplot oleh Pep menjadi sayap kiri.
Lalu Sterling ini juga kabarnya dilirik oleh Barcelona, dan Pep pun menariknya tidak membantah bahwa Sterling akan pindah ke Barcelona. Dia mengatakan bahwa Barcelona bisa membeli pemain yang mereka inginkan gitu, dan itu sebuah lampu hijau bahwa Sterling akan ke Barcelona. Tapi kalau Sterling ini kan kita tahu pemainnya nggak juga bermain, tidak selalu bagus, tidak selalu konsisten juga. Jadi ya dengan datangnya Grealish pun juga posisinya semakin terancam. Jadi ya mungkin dia juga memikirkan opsi kepindahannya ke Barcelona, terutama Xavi juga tertarik kan. Dan yang terakhir ya inilah Moyes yang semakin langgeng sama West Ham United. West Ham berada di atas angin sekarang bersama Moyes. Semoga Moyes juga bisa melaju terus lah bersama West Ham United setelah mengalahkan Liverpool kemarin, namanya lagi naik. Oke, itu dulu saja seputar rumor-rumor transfer dan juga yang lain-lainnya pada hari ini. Kita ketemu lagi kalau ada topik yang menarik di Boom Offside selanjutnya. Bye-bye.